Entah mengapa semenjak Pak Bimo bertemu Nessa di kantin itu, membuat Pak Bimo bimbang dan selalu terbayang raut wajah cantik Nessa. Padahal sudah beberapa kali ia melihat Nessa, walaupun hanya sekilas. Ia tahu bahwa Nessa menyukainya sejak lama. Karena seringkali Nessa mencari perhatiannya. Namun Pak Bimo abai, karena ia sama sekali dirinya tak tertarik oleh ayam kampus macam Nessa. Sudah menjadi rahasia umum di lingkungan kampus bahwa Nessa adalah perempuan penyedia jasa seks. Tapi kali ini sungguh berbeda. Bayang-bayang kecantikan dan keseksian Nessa mampu memporak-porandakan isi hati dan otaknya. Saat di rumah bersama dengan istrinya juga, pikiran Pak Bimo tak luput dari bayang kerlingan mata Nessa yang menggoda. Lalu, ia teringat akan kertas berisikan nomor ponsel Nessa yang diselipkan di tangannya pagi tadi. Kini, kesetiaan Pak Bimo pupus sudah. Tengah malam saat istrinya telah terlelap, Pak Bimo secara sembunyi-sembunyi menghubungi Nessa. Di saat bersamaan, Nessa sedang mempelajari ajian berikutnya pada buku milik temannya yang ia curi itu. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari saat Pak Bimo menghubungi Nessa via video call. Lalu dengan sigap Nessa mengangkatnya. Betapa senangnya Nessa saat mengetahui bahwa yang menghubunginya adalah Pak Bimo. "Hei Pak, tumben telepon tengah malam begini. Ada apa? Babak kangenkah denganku?" Nessa mencecar pertanyaan dengan percaya dirinya pada Pak Bimo. Tidak apa-apa Nes. Tiba-tiba saja aku ingin menghubungi kamu, ucap Pak Bimo gugup dengan mata terbuka sempurna. Bagaimana tidak? Lawan bicaranya di seberang sana begitu seksi dengan balutan lingerie merah yang sangat tipis hingga sukses mencetak beberapa lekuk tubuh Nessa. Melihat ekspresi Pak Bimo yang sepertinya telah masuk ke perangkapnya, justru Nessa malah sengaja meletakkan ponselnya di meja riasnya dan ia duduk di kursinya agar Pak Bimo bisa leluasa menikmati lekuk tubuhnya. Dengan mengenakan handset, Nessa melanjutkan pembicaraan dengan nada yang sedikit mendesah. "Aku manggil Mas aja ya Pak. Ini kan bukan di kampus. Boleh kan?" Tanya manja dengan bahasa tubuh yang agak genit Nessa tampilkan, membuat Pak Bimo tak berkedip. Tentu boleh Nes. "Yes, kena kau," batinya. "Mas, kapan-kapan kesini dong ke apartemenku." "Baik, nanti akan aku usahakan ya Nes," ucap Pak Bimo girang. "Tak ada salahnya kan bermain sebentar," batin Pak Bimo. Ia benar-benar sudah terpikat akan kemolekan Nessa. "Sudah dulu ya Mas, aku ngantuk." "Iya sudah Mas, kapan-kapan temenin aku bobo ya," ucap Nessa sebelum sambungan terputus. Belum sempat Pak Bimo menjawab, Nessa sudah memutuskan pembicaraan. Agak kesal karena sepertinya Pak Bimo masih ingin melihat tubuh seksi Nessa. Tetapi ia senang karena langsung dapat lampu hijau. Ia pun melanjutkan tidurnya. Tak sabar rasanya ingin menemui Nessa. Sementara Nessa bisa lega karena ia hampir berhasil mendapatkan Pak Bimo. Tinggal selangkah lagi. Sebelum Nessa merebahkan tubuhnya, ada beberapa notifikasi masuk ke ponselnya. Ternyata dari mucikarinya. Sekilas ia membaca tanpa membalasnya, karena ia sedang tak berselera dengan pria manapun kecuali Pak Bimo. "Kalau lu mau, dia berani kasih harga 50 juta. Mau kagak lu? Lumayan bisa lu tabung." Chat kali ini mampu membuat Nessa berpikir 2 kali. Biasanya ia hanya dibayar 3 juta sampai 7 juta. Tapi ini 50 juta. Tanpa pikir panjang, Nessa langsung ketik, "Oke." Mereka pun membuat janji temu dengan penerima jasa Nessa. Pagi harinya, Nessa malas untuk pergi ke kampus, tempatnya menimba ilmu. Padahal beberapa kali ia sudah ditegur oleh pihak kampus, tapi tak ia pedulikan. Nessa lebih memilih berendam di bathtub dengan aroma terapi dari sabun kesukaannya. Akan membuat Nessa
good mood. Baru saja Nessa menenggelamkan tubuhnya pada bathtub, bel pintu berbunyi. Dengan malas ia meraih kimononya dan memakainya asal. Mas Bimo, pagi sekali mas, mari masuk. Iya Nes, aku kangen. Bertemu sebentar gak apa-apa kan? Mari masuk mas. Nessa yang hanya mengenakan kimono membuat Pak Bimo beberapa kali menahan gairah. Terlihat sesekali jakunya naik turun. Nessa yang hafal akan ciri-ciri laki-laki yang tengah terangsang, Nessa pun melancarkan aksinya. Memuaskan hasrat seksual laki-laki adalah hal mudah baginya. Perlahan Nessa dekati Pak Bimo yang tengah duduk di sofa miliknya, lalu ia duduk di pangkuan Pak Bimo. Bagi gayung tersambut, Pak Bimo pun melingkarkan kedua tangannya di pinggang ramping Nessa. Jemari halus Nessa terus melucuti kancing pada kemeja putih yang dikenakan Pak Bimo. Sentuhan lembut pada dada bidang Pak Bimo disusul dengan bibir sensual Nessa yang sengaja ia daratkan pada daun telinga Pak Bimo mampu membuat Pak Bimo semakin tak terkontrol. Dengan sigap ia membaringkan Nessa pada sofa tersebut, lalu ia membuka celana panjangnya. Tampak senyum sumringah terukir jelas di bibir Nessa. Dengan sekali cepat Nessa pun membuka tali kimono miliknya hingga tubuh mulusnya terpampang nyata. Tangan keduanya bergerak liar hingga saat sebelum pertemuannya kedua itu, mereka tiba-tiba Pak Bimo berhenti lalu beristighfar. Astagfirullah, ya Allah, apa yang sedang aku lakukan? Ampunilah aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku telah mengkhianati istriku. Tukas Pak Bimo gusar. Dengan segera ia mengenakan pakaiannya semula. Sementara itu Nessa terlihat mendengus kesal. Kenapa sih mas? Maaf Nessa, saya kilap. Saya sudah beristri. Ini salah. Kita telah salah. Maafkan aku harus pergi. Kini Pak Bimo benar-benar pergi dan menghilang di balik pintu. Ajian itu harus aku pergunakan, ucap Nessa geram. Nessa pun meraih buku itu dan perlahan membuka dan membaca ajian perapat sukma. Padahal satu langkah lagi Nessa menikmati Pak Bimo, tapi gagal. Ajian ini tidak terlalu sulit untuk Nessa lakukan, karena hanya butuh bagian tubuh yang ia tuju. Bisa rambut atau kukunya, ini mudah. Sebuah chat mendarat mulus di handphonenya Nessa. Hotel Lintang, kamar nomor 23, pukul 20. Begitu pesan dari mucikari Nessa. Kalau saja ia tak tergiur akan nominal yang ditawarkan, ia males meladeni laki-laki hidung belang. Jam masih menunjukkan di angka 3 sore. Ia masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Ia akan membuat dirinya lebih istimewa, tentunya dengan ajian pemikat yang ia miliki kini. Atas nama Alex, ingat jangan sampai telat. Ini konsumen baru dan jangan mengecewakan. Pesan kembali masuk dari kontak yang sama. Tenang mam, aku jamin dia akan jadi langganan tetapku. Semoga saja. Oke, sekarang bersiaplah. Dandan yang cantik. Oke mam. Dipersiapkannya bak mandi yang berisikan air dengan campuran bunga setaman. Nessa mengucapkan mantra ajian Sriwedari, lalu disiramkan air tersebut ke seluruh tubuhnya. Kali ini, ia merasa tidak begitu banyak makhluk yang datang karena ruang kamar mandinya tidak begitu pengap seperti kala itu. Di saat yang bersamaan, Nyiwedari menyatukan dirinya dengan tubuh Nessa. Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuh Nessa meskipun air yang ia gunakan adalah air dingin. Selesai mandi, ia lalu memilah pakaian yang akan dikenakan. Dress mini berwarna merah dengan aksen tali temali di belakang punggung serta bagian depan dengan belahan yang terbuka. Itulah pilihan Nessa. Lalu diletakkannya dress itu di atas ranjangnya. Kimono yang membalut tubuhnya terlepas dari tempatnya. Kini Nessa menatap cerminnya memantulkan dirinya yang kini semakin bertambah cantik dan padat berisi, menambah kesan seksi pada dirinya. Ternyata buku tua itu amat sangat berguna bagiku, ucap Nessa pada pantulan dirinya di cermin itu. Lalu diraihnya kotak make up dan Nessa memulai merias dirinya sebaik mungkin. Waktu masih 2 jam lagi. Nessa pergunakan untuk sekedar berselancar di sosmednya, ditemani coklat hangat kesukaannya di ruang tamu. Saat tengah asyik memainkan ponsel, tiba-tiba tangan kirinya merasakan sesuatu di sisi sofa tersebut. Rupanya
beberapa helai rambut pendek, sepertinya rambut laki-laki. Ini pasti milik Pak Bimo. Ya, niat itu kembali muncul. Digenggamnya rambut itu menuju dapur. Dengan sigap ia membakar rambut tersebut dan menampung abu rambut pada gelas. Setelah itu ia tuangkan air dan mulut Nessa nampak sedang mengucapkan sesuatu. Lalu ditenggaknya air itu hingga tandas tak bersisa. Sebentar lagi sukmamu dan sukmaku akan menyatu. Kau akan bertekuk lutut memohon akan cintaku. Rupanya ia menggunakan ajian perapat sukma untuk kembali memikat hati dan jiwa Pak Bimo. Pantang menyerah rupanya. Tanpa Nessa ketahui, kegagalan saat akan digagahi Pak Bimo pagi itu adalah sebab di saatnya bersamaan istri Pak Bimo merasakan firasat buruk akan suaminya. Istrinya Pak Bimo memohon pada Tuhan agar suaminya selalu dalam lindungannya. Ternyata doa wanita soleha itu langsung didengar Tuhannya hingga hati Pak Bimo kembali terbuka. Dengan ajian ini, entahlah Pak Bimo bisa kembali lepas dari tangan Nessa atau tidak. Nessa yang sudah rapi dengan dress pilihannya dipadu high heels berwarna senada, lalu dress seksi itu ia tutup dengan mengenakan blazer hitam agar tak mengundang mata liar. Nessa menuju hotel berbintang tempat ia di booking. Tak terlalu jauh dari apartemen hingga tak butuh waktu lama untuk menempuh perjalanan. Sesampainya di lobi hotel, ia menuju resepsionis, lalu menyebut nama sang penyewa kamar. Nessa dipersilahkan menuju kamar tersebut sendiri karena ia menolak untuk diantar salah satu karyawan hotel itu. Tok 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 tok. Setelah ketukan pintu ketiga, terbukalah pintu kamar hotel mewah itu. Di hadapan Nessa tengah berdiri tegak laki-laki blasteran dan ganteng. Itu kesan pertama saat Nessa melihatnya. "Kamu Nessa?" ucap pria itu. "Betul. Apakah kamu Alex?" "Benar sekali. Ternyata saya tidak salah pilih. Kamu begitu cantik dan wow, sempurna. Mari masuk." Alex mempersilahkan Nessa masuk dan menuangkan wine pada gelas kecil yang telah tersedia. Singkat cerita, keesokan harinya Alex menunjukkan bukti transfer yang Alex kirim ke rekening Nessa. Setelah rapi, Alex bergegas pergi untuk penerbangan pertama karena ia ada kepentingan di negeri seberang. Sebagai pengusaha muda, Alex memang sering keluar masuk Indonesia. Tentunya bukan sekali dua kali ia menyewa jasa untuk teman tidurnya yang berkelas. Sudah sering kali dan nampaknya hubungan ia dan Nessa akan berlanjut. Melihat Nessa pun seperti menginginkan juga. Baguslah, jadi tidak perlu ia mengeluarkan banyak uang hanya untuk sekedar ganti oli, batin Alex. Nessa pun kembali ke apartemennya. Nessa sedikit terkejut melihat sosok Pak Bimo mondar-mandir di depan pintu. Saat melihat Nessa, Pak Bimo langsung memeluk erat Nessa. Sejenak, Nessa nampak bingung. Tapi, mengingat kemarin ia telah menggunakan ajian itu, barulah Nessa mengerti. "Kamu dari mana saja? Kenapa baru pulang?" Pak Bimo nampak kacau. Aku habis dari teman mas," jawab Nessa enteng. Ia mengeluarkan anak kunci dari tasnya lalu membuka pintu tersebut. Nessa mempersilahkan Pak Bimo untuk duduk. Tapi bukannya duduk, justru ia kembali memeluk tubuh Nessa. Aroma tubuh Nessa begitu menenangkan. Mungkin seperti itulah yang Pak Bimo rasakan. Seperti kucing peliharaan, Pak Bimo mengikuti kemanapun Nessa pergi. Dari mandi hingga ke dapur, Pak Bimo selalu di belakang Nessa. Tak hentinya Pak Bimo menggandeng dan memeluk pinggang rambing Nessa. Bukannya Nessa tidak tahu dan tidak mengerti, tapi ia sengaja mengulur waktu karena semalaman ia sudah lelah bermain dengan pria blasteran itu. Hingga sore pun tiba. Pak Bimo terus bergelayut manja pada Nessa. Karena hasrat Nessanya kembali muncul, ia pun mengeksekusi. Singkat cerita, ia pun mengeksekusi Pak Bimo. Beberapa kali ponsel Pak Bimo berdering, tapi ia tak hiraukan. Panggilan serta pesan dari istrinya, ia abaikan. Kini, yang ada dalam pikirannya adalah Nessa dan Nessa. Berada dekat dengan Nessa membuatnya tenang dan nyaman. Dalam sehari Pak Bimo beberapa kali ingin bermain, namun lagi-lagi Nessa menolak. Nessa sungguh menyesal karena sudah memelet laki-laki ini.
Dari luarnya saja maskulin dan atletis, tetapi urusan ranjang tak sehebat Alex. Jangankan untuk pergi kuliah, untuk berkunjung ke rumah orang tuanya saja enggan. Hingga surat dari pihak kampus pun datang dan mengatakan bahwa dirinya sudah bukan lagi mahasiswi di universitas tersebut. Nessa tampil pusing. Biarlah. Berkali-kali Nessa meminta agar Pak Bimo pulang, tapi laki-laki itu kekeh tak mau pulang. Ia tak ingin berjauhan dengan Nessa. Pelet ini sungguh di luar dugaan. Karena muak akan sikap Pak Bimo yang cenderung manja, akhirnya Nessa mengantarkan Pak Bimo pulang. Awalnya menolak, namun karena dibujuk akhirnya luluh juga dengan syarat ia bisa menemui Nessa kapanpun ia mau. Nessa pun mengiyakan keinginan Pak Bimo. Selepas kepulangan Pak Bimo, ia menjadi dingin terhadap istri dan sering marah. Astagfirullahaladzim. Istrinya mulai curiga akan perubahan ini. Akhirnya, dengan saran teman, ia mendatangi salah satu kenalannya yang ahli ruqyah. Setelah konsultasi, istri Bimo mengatur pertemuan. Keseharian Pak Bimo hanya mengurung diri di kamar, hanya akan keluar jika merasa lapar. Berhari-hari ia tak mengajar hingga mendapat teguran dari tempat ia bekerja. Susah payah istri Bimo membujuk suaminya untuk mau diruqyah. Karena merasa buntu, akhirnya sang peruqyah diminta datang ke rumah. Semula baik-baik saja sampai saat sang peruqyah membaca pembatal sihir. Bimo meronta-ronta dan beberapa kali mengamuk hingga asisten peruqyah kewalahan. Jin yang bersarang dalam diri Bimo akhirnya dapat diajak komunikasi. Jin itu menjelaskan asal-usulnya. Mengapa demikian? Lalu peruqyah meminta baik-baik agar keluar dari tubuh Bimo. Karena jin ini jin biasa dan tidak memiliki kekuatan tinggi, hingga dengan mudah mengembalikan kesadaran Bimo. Kini Bimo yang dulu telah kembali, dan jin itu pergi menemui Nessa yang sedang terlelap. Niat hati ingin menyerang, namun justru jin itu terpental dengan sendirinya. Rupanya Nyi Wedarilah yang menghalau serangan jin tersebut. Pergilah, ini bukan lagi urusanmu. Dia abdiku, dia budakku. Jangan sesekali menyentuh atau menyakitinya. Pergilah, ucap Nyi Wedari lantang. Jin itu menyadari kekuatannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nyi Wedari. Lalu ia pun menghilang tanpa jejak. Nyi Wedari kembali masuk ke dalam tubuh Nessa. Ia menyukai manusia serakah ini. Dia akan menemaninya di neraka jahanam. Akan kupermudahkan urusanmu. Setelah itu giliran kamu, gumam Nyi Wedari.